Di balik tembok sebuah biara terpencil di Yunani, tersimpan kisah kelam yang selama puluhan tahun tak pernah terungkap. Sebuah cerita tentang kekuasaan, manipulasi, dan kejahatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang selama ini dipuja sebagai orang suci. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, ketika Yunani masih berada dalam kondisi politik dan sosial yang tidak stabil. Pada masa itu, lembaga keagamaan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang mencari perlindungan, ketenangan, dan keselamatan spiritual melalui biara atau komunitas religius. Kepercayaan masyarakat terhadap figur pemimpin rohani pun sangat tinggi, hingga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Mariam Soulakiotis lahir pada akhir abad ke-19 di Yunani, dalam keluarga sederhana yang sangat religius. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan yang memandang kerasnya asketisme, pengorbanan diri, disiplin ketat, dan kepatuhan mutlak terhadap ajaran gereja sebagai bentuk kesalehan tertinggi. Pendidikan formalnya minim, namun ia sangat terpengaruh oleh tradisi monastik ortodoks yang kuat di masa itu. Pada usia remaja, Mariam mulai dikenal karena sikapnya yang ekstrem dalam menjalankan praktik keagamaan. Banyak orang menganggapnya memiliki karisma spiritual karena ketegasan dan kesungguhannya. Pandangan inilah yang membuat beberapa tokoh gereja tertarik pada dirinya, termasuk Uskup Matthios Karpatakis, seorang pemimpin gereja yang memegang interpretasi ketat terhadap kehidupan monastik. Hubungan Mariam dengan sang uskup semakin erat. Bersama-sama, mereka mendirikan Biara Panagia Phaneromeni, sebuah komunitas religius yang diklaim sebagai tempat untuk kehidupan yang murni dan asketis. Dalam proses pendiriannya, Mariam diberi kedudukan tinggi dan dipandang sebagai figur sentral yang membimbing para wanita yang ingin menjalani hidup religius. Namun, karisma dan ketegasan Mariam perlahan berkembang menjadi kekuasaan absolut. Dari sinilah benih-benih penyalahgunaan wewenang mulai muncul dan menjadi awal dari kisah kelam yang akan terungkap di kemudian hari. Ketika jumlah pengikutnya semakin besar, Mariam mulai membangun sistem yang membuat para penghuni biara bergantung sepenuhnya kepada dirinya. Para wanita yang bergabung diminta menyerahkan harta benda mereka. Mereka dipisahkan dari keluarga dan menjalani kehidupan yang sangat disiplin. Dalam waktu singkat, biara tersebut berubah dari tempat ibadah menjadi ruang isolasi yang penuh tekanan. Kekejaman mulai muncul ke permukaan. Banyak penghuni melaporkan adanya penyiksaan fisik, hukuman ekstrem, hingga pengabaian terhadap kebutuhan dasar. Lebih dari itu, setidaknya 27 kematian mencurigakan terjadi di dalam biara. Bahkan sekitar 150 anak dilaporkan meninggal akibat kurangnya perawatan dan kondisi hidup yang buruk. Publik yang awalnya percaya mulai ragu dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pada Desember 1950, aparat kepolisian Yunani melakukan penggerebekan besar-besaran di biara tersebut. Dalam penggeledahan, mereka menemukan bukti-bukti kekerasan, praktik penipuan, serta dokumen harta milik para pengikut yang telah diserahkan kepada Mariam. Kesaksian para korban menggambarkan pola kontrol, eksploitasi, dan penyiksaan yang dilakukan secara sistematis. Tahun 1951, ia resmi diadili di pengadilan Yunani. Pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Mariam Soulakiotis atas tuduhan pembunuhan, penipuan, dan kekerasan. Ia dipenjara hingga akhir hayatnya. Biara yang pernah dianggap suci itu kemudian ditutup dan diawasi ketat oleh pemerintah Yunani. Kasus ini menjadi salah satu skandal religius paling kelam dalam sejarah modern Yunani. Kisah Mariam menunjukkan bagaimana kekuasaan spiritual yang tidak diawasi dapat berubah menjadi alat penindasan. Kepercayaan masyarakat yang begitu besar, ditambah minimnya kontrol dari negara, menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa karisma bukanlah jaminan kebaikan, dan lembaga keagamaan sekalipun tidak kebal dari praktik manipulasi. Inilah kisah Mariam Soulakiotis, biarawati Yunani yang dibalik jubah sucinya menyimpan rangkaian kejahatan. Sebuah sejarah kelam yang mengingatkan kita bahwa kebenaran kadang tersembunyi di tempat yang tidak terduga, bahkan di balik simbol kesucian.